Pengantin wanita sedang membaca sumpah cintanya. Tetapi ketika semua orang bertepuk tangan untuknya, pengantin pria dibunuh di depan semua orang. Dia memiliki alibi yang sempurna. Ternyata dia merencanakan ini. 2 bulan lalu, Uma terbangun dan mendapati dirinya sangat kotor, terbaring di tempat tidur yang aneh. 2 pria berjas putih masuk dengan buah di tangan dan berlutut. Uma bereaksi secara naluriah, dengan panik melarikan diri. Tapi kemudian, dia mendapati dirinya berada di sebuah pulau, di kakinya ada jurang yang dalam. Uma berlari ke arah lain dan menemukan sebuah gua. Tanpa diduga, ada seorang wanita di dalam gua. Uma meminta bantuan, tapi dia menyerahkan Uma kepada 2 pria berjas putih. Tanpa diduga, kedua orang itu tidak menyakitinya. Mereka membawanya ke kamar merah muda untuk dinikmati. Pada titik ini, Uma tercengang. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia setuju untuk tinggal. Pulau ini memiliki pemandangan yang indah namun menakutkan. Gadis-gadis itu harus memakai pakaian putih setiap hari, makanan dan minumannya semua bunga. Mereka juga harus memakai riasan seperti yang disukai orang lain. Mereka sering diikat pada kuda kayu, dan menonton hal-hal yang mereka benci. Ini jelas cuci otak. Melihat pria ini, Uma merasa semakin jijik. Dia mengepalkan tinjunya untuk berdarah, untuk tetap terjaga. Begitu saja, waktu berlalu. Hari itu Uma pergi bermain dengan teman-temannya. Dia bertemu Amarna yang mengkhianatinya. Kata Amarna, takut mengungkap lokasi gua, mengkhianati Uma. Keduanya berbicara satu sama lain, akhirnya menemukan rahasia pulau itu. Ternyata tempat ini bernama Paradise Hills. Dikelola oleh seorang wanita bernama Alice. Katanya, hanya dalam waktu 2 bulan, mereka bisa membuat anak-anak orang kaya menjadi penurut. Kalimat ini didukung oleh banyak orang kaya. Karena Uma tidak mau menikah dengan pria kaya yang ditunjuk ibunya membawanya ke sini untuk pendidikan ulang. Uma sangat marah dan memutuskan untuk kabur bersama Amarna. Pada saat ini, bel alarm tiba-tiba berbunyi. Disinilah gadis-gadis itu disimpan. Di sini, mereka menikmati hidup seperti putri. Seorang pelayan laki-laki membawa makanan ke tempat itu. Tapi harga yang harus dibayar adalah kebebasan dan pernikahan dengan pria asing. Hari itu, ada peringatan bahwa orang asing telah menerobos masuk dan menjungkir balikkan semuanya. Dibandingkan dengan orang asing yang menerobos masuk, cara gadis-gadis itu melakukannya membuat Alice gila. Teman sekamar ingin membantu Uma, tapi dia diancam oleh Alice. Kaca jendela juga retak. Amarna berdiri, lalu Alice menyadari dia kehilangan kesabaran. Maaf, aku kehilangan kesabaran. Adapun penyusup yang ditangkap, Amarna mengungkapkan identitas mereka. Ternyata Amarna ingin keluar, jadi dia menyuap para penjaga. Mereka membawa perahu itu dan menyembunyikannya di dalam gua. Kata Amarna, di dalam segelas susu setiap sore ada obat penenang. Inilah mengapa mereka tidur sangat nyenyak. Mereka akan melakukannya malam ini. Tapi saat mereka duduk untuk makan, staf tiba-tiba mengumumkan, Amarna telah menyelesaikan renovasi, dia bisa berangkat malam ini. Firasat buruk telah datang, tetapi mereka juga tidak berdaya. Uma lari ke toilet, muntah susu. Saat ini Amarna datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia menyuruh Uma kabur. Uma tidak minum susu. Dia sangat waspada. Malam itu Uma melihat Amarna terbaring di tempat tidur dan didorong pergi. Uma berniat mengikuti mereka. Tetapi karena lorong itu memiliki kamera, dia harus berhenti. Keesokan harinya, Uma kembali menonton video cuci otak. Namun karyawan tersebut salah memutar video kematian ayahnya. Orang yang menyebabkan itu semua adalah tunangannya. Harus menikah dengan musuh. Uma tidak terima. Uma meronta beberapa saat, lalu dikurung di ruangan terlarang. Dia dipaksa minum susu dengan obat penenang. Uma tahu bahwa jika dia tidak pergi, dia akan dibawa pergi berikutnya. Dia tidak mau duduk diam. Dia mengatakan yang sebenarnya dan rencananya kepada Chloe dan Yu, didukung oleh seorang teman. Sore harinya, saat mereka akan mengambil tindakan, hal yang tidak terduga terjadi. Staf membawa Yu pergi, dan 2 lainnya segera mengikuti. Saat mereka akan menyuntikkan racun ke dalam tubuh Yu, 2 gadis menyerbu keluar dan berkelahi dengan staf. Setelah ketiganya mencoba yang terbaik, mereka membuat karyawan itu pingsan. Mereka melarikan diri, lalu memasuki ruangan yang aneh. Di sini, mereka menemukan rahasia pulau itu. Di sini memiliki semua informasi dari gadis-gadis. Tapi tujuannya untuk apa? Ketiga gadis itu tidak jelas. Para penjaga mengejar, dan ketiga gadis itu lari ke ruang bawah tanah. Mereka melihat gadis-gadis terbungkus perban putih.
Uma meminta bantuan, tetapi gadis-gadis itu tidak memperhatikan mereka. Saat mereka bertanya-tanya, seorang gadis melepas perbannya. Di bawah es ada wajah yang persis seperti Yu. Uma menemukan rahasia pulau itu. Ia melihat wajah yang sangat mirip dengan wajahnya. Ternyata ini bukan pusat rehabilitasi kepribadian. Direktur ingin mengumpulkan dokumen gadis-gadis itu. Kemudian minta orang lain melakukan operasi yang sama. Dan salinan ini akan menggantikan gadis-gadis yang tidak patuh. Ini plotnya di sini. Si Xiao Yu meninggal dunia. Uma patah hati, mengkritik gadis-gadis ini. Dia mengatakan tunangannya membunuh ayahnya. Dan berikan gadis lain kalung yang disukai Uma. Mau jadi aku? Kalau begitu musuhku, kamu harus menanggungnya. Ketika para penjaga tiba, Uma melarikan diri. Dia pergi ke gua tempat perahu itu disembunyikan. Di sini pepohonan lebat. Saat dia datang ke sini, Chloe selalu berada di belakang Uma. Tapi sekarang dia menghilang. Pencarian Uma berdasarkan keluaran suara. Pada akhirnya Uma melihat gadis-gadis mati yang tak terhitung jumlahnya. Amarna juga ada di antara mereka. Teriakan minta tolong Chloe terdengar. Uma mendekat, tapi Chloe tertutup dahan. Alice sedang menghisap darah. Ternyata dia bukan manusia. Semua gadis dibawa ke sini. Mereka menjadi makanan Alice. Saat Alice hendak menangkap Uma, klon Uma berlari. Aku yang asli, bodoh. Dua Uma yang identik mengalihkan perhatian Alice. Uma asli, mengambil pisau dan menikam dada Alice. Setelah Alice meninggal, seluruh gua mulai runtuh. Dua Uma kabur bersama dan naik perahu untuk meninggalkan pulau. Belakangan, untuk membalaskan dendam ayahnya, klon Uma itu setuju untuk menikahi putra kaya itu. Uma asli, ada di kamar tidur dan membunuh pengantin pria. Karena klon Uma mengenakan gaun pengantin, Uma memiliki alibi yang sempurna. Dia menjadi ahli waris setelah kematian mempelai pria. Begitu saja, gadis malang itu menikah dengan keluarga kaya, dan Uma sangat ingin mengejar impiannya akan kebebasan.